Minuman ahli neraka. Silakan dibuka, kita membaca ayatnya. Surah Ibrahim ayat 15 sampai ayat 16. Seperti biasa saya katakan, walaupun Bapak Ibu menghafal ayat tertentu, melihat Al-Quran adalah sebuah ibadah dan membacanya secara langsung ya. Ibrahim surah nomor 14. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Saya baca dulu terjemahannya ayat 15 sampai 16. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di dalam atau di hadapannya ada jahannam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ayat 17, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Diminumkan air nanah itu kepadanya si penghuni neraka, dan hampir dia tidak bisa menelannya karena merasa jijik tentunya, dan dipenuhi mulutnya semuanya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab-azab yang berat. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang minuman penghuni neraka. Pelajaran pertama adalah minuman mereka dari nanah. Dan nanah ini sebagaimana nanti akan kita jelaskan di beberapa pasal-pasal ke depan adalah nanah penghuni neraka sendiri. Jadi karena mereka luka-luka sehingga darahnya berceceran, nanah-nanah dari luka mereka memenuhi dasar-dasar lantai neraka itu, darinya lah mereka diberikan minuman. Na'udzubillah, semua penghuni neraka merasa haus, merasa lapar, sehingga mereka pada saat haus dan lapar, tangan mereka terkunci, mulut mereka terbuka, dan minuman-minuman ini didatangkan secara paksa, mau atau tidak mau. Sifat air nanah itu yang diberikan kepada mereka, mereka tidak bisa meminumnya kata Allah. Mereka sendiri berusaha untuk tidak menelannya. Seperti kalau kita sedang dipaksa untuk minum sesuatu yang tidak nyaman, tentu kita berusaha menolaknya. Tetapi dia tidak bisa menolak karena banyaknya nanah yang dituangkan sehingga terpenuhi ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan nanah tersebut terus disodorkan di mulutnya seperti sebuah keran air yang besar yang memang sangat penuh sampai memenuhi perutnya, memenuhi dadanya, sampai memenuhi kerongkongannya, dan tertumpah dari mulutnya karena penuhnya di badannya. Ini makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan datanglah bahaya maut. Artinya dia rasa dia akan mati dari segala penjuru. Maksudnya sudah tidak bisa bernafas, nggak bisa lagi ngomong, semuanya penuh. Sebagian ulama mengatakan saking penuhnya sampai nanah itu akan menetes dan keluar dari kuping mereka, dari hidung mereka, dan dari mata mereka karena dipenuhkannya di perutnya. Wa na'udzubillah. Jadi dia melihat kematian datang dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati karena Allah sudah catatkan tidak ada kematian. Mungkin kalau orang yang hidup di dunia diminumkan seperti ini, dia akan mati, tidak bisa bernafas ya. Atau mungkin karena jijiknya atau tidak nyamannya, mungkin sudah cukup membuat dia untuk mati. Tapi di akhirat nanti, sebagaimana sudah saya titik beratkan di awal-awal pertemuan, tidak ada kematian. Orang itu akan terpotong-potong, akan hangus, akan tertekan dadahnya, perutnya, segala macam hal. Dan dia merasakan kematian dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati. Kemudian selanjutnya ayat Al-Quran juga surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Tentu kalau lihat terjemahan Al-Quran, maka Al-Quran menerjemahkan dari awal. Kalau buku kita ini menerjemahkan saksi bahasannya.
Saya sekarang sedang membaca terjemahan langsung dari Al-Quran. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman atau silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, maka ia silahkan kafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksakan orang. Mau beriman silahkan, mau hadir di majelis ilmu, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau jadi orang baik silahkan, patuh. Orang juga tidak mau kufur, dibiarkan sama Allah, silahkan. Tapi masing-masing punya akibat. Lalu Allah menyebutkan, dan barang siapa, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim, orang yang kafir, tidak mau mengenal Allah, tidak mau patuh, tidak mau meninggalkan larangan-larangan, neraka yang gejolak apinya, mengepung mereka dari semua penjuru. Jadi saya pernah berikan gambaran itu hari, kalau Bapak Ibu masih ingat, neraka itu dipenuhi dengan api dari seluruh penjuru, tidak ada tempat celah kosong. Jadi kalau misalnya ruangan itu hanya terbakar di sekitar temboknya, kita masuk tetap panas. Tapi ini enggak, semua celah, sehingga orang itu tidak bisa, susah untuk melihat karena semuanya api. Dikatakan di sini bahwasanya api itu gejolaknya mengepungnya. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Besi yang dilelehkan karena panas, ya, yang akan menghancurkan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Berarti ini jenis minuman yang kedua. Kalau bahasa kita timah panas, ya. Di sini sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ragamnya minuman ini, sekali mereka diberikan minuman nana, sekali diberikan minuman timah yang panas. Nanti juga ada penjelasan tentang mereka diberikan minuman darah, mereka diberikan minuman air yang mendidih. Dan cirinya adalah dalam khusus masalah timah panas ini dikatakan menghancurkan muka mereka, karena panasnya sehingga pada saat dituang ke mulutnya maka seluruh kulit dan dagingnya hancur, tapi tidak mati, tertinggal tengkorak wajahnya tetapi tidak mati. Ya, seperti itulah digambarkan dalam ayat ini. Dan ini satu hal yang sangat wajar untuk dihati-hati Bapak Ibu sekalian, dan perlu dijadikan sebagai pedoman yang saya pernah bilang, kalau seseorang itu dianggap sempurna beribadah dalam Islam, kalau dia mengejar target yang sedang Allah perintahkan. Misal saya sholat untuk membersihkan dosa-dosa saya, bolehkah itu? Bukan cuma boleh, tapi harus. Bolehkah saya bersedekah supaya Allah tidak murka dengan saya atau malah saya mendapatkan banyak rezeki? Maka boleh. Bolehkah saya pergi haji dan umrah untuk menambah rezeki saya, atau misalnya untuk mendapatkan pengampunan dosa seperti dilahirkan oleh ibu? Itu boleh. Malah bukan cuma boleh, malah dianjurkan. Dan kesempurnaan ibadah justru di situ. Kesempurnaan ibadah justru di situ. Sama halnya meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa, seseorang meninggalkan dosa justru karena adanya ancaman Allah, itu kesempurnaan ibadah. Jadi dia meninggalkan dosa itu justru karena takut. Seperti nanti tujuan kita pelajari neraka dan mempelajari banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berhubungan dengan neraka ini, supaya kita tidak melakukannya, tidak menjerumuskan diri ke situ. Jadi bukan seperti yang banyak dikembangkan oleh sebagian orang yang mengaku muslimin tapi mereka tidak faham. Jangan kamu sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut kepada Allah karena ada neraka. Ini makna ini kalimat yang berbahaya dalam akidah. Karena ini berbahaya. Bagaimana caranya kita mau menyembah Allah sementara tidak ada surga? Dan Allah Azza wa Jalla yang menggantungkan semua amal baik dengan janji-janji. Semua ibadah dijanjikan dengan masuk surga, bakti dengan orang tua, dan sholatnya, patuhnya. Selalu Allah mengatakan sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Selalu orang beriman dan beramal soleh. Jadi ada amal soleh, lalu dikatakan kami akan masukkan ke dalam surga. Kami akan masukkan ke dalam surga. Jadi selalu memang dihubungkan antara mengejar surga dengan amal-amal kita. Begitu pula dengan meninggalkan dosa. Saya tidak berani berzina, saya tidak berani dusta, saya tidak berani minum khamr, saya tidak berani durhaka dengan orang tua karena ada ancaman seperti ini. Karena nanti akan masuk ke neraka. Itu satu hal yang memang dibutuhkan, memang harus seperti itu. Lalu Allah Azza wa Jalla menutup surah Al-Kahfi ayat 29 tadi dengan firman-Nya, dan itu seburuk-buruk minuman. Memang tentu saja minuman yang sangat buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
Kita lihat selanjutnya surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini surah nomor 22 ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, maksudnya golongan orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar, ya, maksudnya berdialog. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Selama di dunia mereka berdialog tentang mana yang menjadi pengikut Allah yang patuh, mana yang durhaka. Yang melakukan ibadah, orang beriman akan mengingatkan orang yang durhaka agar jangan melakukannya. Di akhirat pun mereka akan dialog lagi berhubungan dengan masalah itu. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Mereka tidak punya alasan untuk menolak beriman, maka di akhirat mereka akan dihukum di api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Jadi di sini dilihat ada air mendidih, jenis yang ketiga. Ayat 20-nya, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dan air itu akan dihancur luluhkan. Air itu dihancur luluhkan segala atau menghancur luluhkan segala yang ada di dalam perut mereka, juga kulit-kulit mereka. Jadi saking mendidihnya air itu sampai waktu disiramkan, waktu mereka haus, disiramkan ke mulut mereka, maka seluruh kulitnya akan hancur dengan panasnya air tadi. Begitu pula dengan isi-isi perutnya. Lalu ayat 21, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Cambuk-cambuk dari besi. Jadi sudah diberikan minuman yang panas, mengupas semua kulit-kulit mereka. Jadi ini tempat siksaan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan. Dan sangat bodoh orang kalau mau masuk ke sana dulu. Sebagaimana banyak orang memilih untuk berzina sesaat, atau berdusta, atau mengambil harta warisan kerabatnya, atau yang sebenarnya dia belum faham apa akibatnya nih. Bahaya sekali kalau dia sampai masuk ke neraka. Siksaan yang abadi, tidak ada kematian, dan luar biasa menyakitkannya. Ini baru digambarkan saya, kita sudah luar biasa. Kalau bapak ibu punya iman dalam hati pasti sudah ketakutan dengan ini. Diberikan timah panas, diberikan nanah, diberikan air panas, dan ini disilih gantikan, gitu kan. Lalu dikatakan ditambah lagi mereka dipukul dengan besi-besi. Jadi pentulannya itu untuk memukul mereka adalah besi-besi yang keras. Kita tambah dengan ayat 22-nya. Di sini tentu di buku kita sampai 21. Saya tambahkan dengan ayat 22. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan itu, mereka berusaha mau lari, cari jalan, mana pintunya nih, mau keluar gitu. Maka niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Tidak bisa. Kalau sudah hancur lulu pun kulit-kulit mereka, tubuh mereka, diutuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan pengutuhan tubuh ahli neraka ini dalam proses mengutuhkan kembali itu juga ada azabnya. Jadi seperti orang kalau dari luka proses sembuh, masih ada perasaan-perasaan perih. Jadi dalam mengembalikan jasad mereka pun yang sudah hancur, maka di proses pengembalian sendiri ada azabnya. Baru sesaat selesai diberikan lagi siksaan yang sama. Terus begitu, sifatnya abadi. Wa na'udzubillah. Jadi jangan konyol Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka dulu. Dan kalau dilihat ini apa yang kita mau kejar di dunia ini coba? Hanya karena mau berpacaran 2-3 jam di hotel, hanya untuk melampiaskan syahwat, padahal sebenarnya Allah berikan jalan, menikah dan silakan lampiaskan dengan cara yang benar, dengan tenang, dengan bahagia, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang ditakutkan. Lalu untuk apa? Banyak generasi muda sekarang yang menyalahgunakan itu, dan orang tuanya pun saya mendukung. Anak-anak muda generasi yang harus muncul sekarang, Bapak Ibu sekalian, harusnya muncul dalam ketaatan, bukan lagi warisan buruk kita berikan kepada mereka. Kalau dulu Bapak Ibu terbiasa pernah berzina, atau seseorang di antara kita pernah berzina, pernah berdusta, jangan anaknya diwariskan itu. Buktinya banyak orang, bahkan ada ibu-ibu yang mengeluh dengan saya di pengajian, kalau
Banyak teman-teman dia yang perlu Ustadz nasihatin karena memang begitu. Penampilannya sudah Masya Allah akhwat, sudah pakai jilbab besar, laki-lakinya sudah hadir di taklim. Tapi kalau sudah berbicara masalah anaknya, maka beda. Bahkan terkadang orang tua yang mengatakan, tidak apa-apa deh kamu masih muda nak, nikmatin. Nikmatin apa nih? Nikmatin kemaksiatan. Nikmatin kalau dia mati masuk neraka. Ini salah ini bahasanya. Kenapa kita tidak balik sekarang? Kasus hiburan anak-anak kita itu adalah pengajian. Kenapa kita tidak balik? Ini bukan kolot, memang ini yang sebenarnya. Sehingga lahir generasi muda yang memang tahu tentang masalah akhirat, gitu kan? Saya lihat cuplikan seorang anak kecil, masih mungkin kelas 5 SD di Saudi. Dia disuruh oleh ayahnya selalu ikut. Jadi lingkungan di situ dia bermain-main sama anak-anak di lingkungan sekitar rumahnya. Tapi hiburan mereka ke masjid. Tiap hari ikut tahfidz Quran. Anak itu hafal Quran mungkin kelas 6 SD, dan sekarang setiap kali dia baca Quran selalu nangis karena dia ngerti artinya. Anak itu di umur 6 tahun, gitu kan. Itu luar biasa bagaimana terbentuk menjadi orang-orang yang beriman, dan ini prestasi yang perlu dibanggakan oleh orang tua. Kalau kita enggak, bangga anaknya gonta-ganti pacar, bangga anaknya kalau berbau maksiat. Lalu dan dia mengatakan, "Enggak apa-apa nak, ya, silakan." Kalau anaknya nikah malah aib. Ini menikah muda ini aib. Tidak usah menikah, ini 17 tahun, 18 tahun untuk apa menikah nih, jangan. Tapi kalau gonta-ganti pacar, bahkan sama tetangganya pun dia bangga. Kenapa itu? Pacarnya mana kemarin? Oh sudah putus. Sekarang ini karena orangnya itu buruk, mulai menggibah orang. Dia tidak tahu mungkin anaknya yang salah atau apa saja. Sudah bertemu-temu nih, pacarannya sudah salah, gibah orang sudah salah. Kemudian anaknya didatangi lagi pasangan yang lain. Nah ini nih, ini kayaknya baik nih. Sebentar pisah lagi, sebentar putus lagi, sebentar begini lagi. Dan ini sama saja orang tua yang sedang menjerumuskan anaknya siap diminumin air nanah nih, besi panas, timah panas, ya. Ini berbahaya sekali. Mestinya apa yang Bapak Ibu pelajari dari saya, dari buku ini, pulang ke rumah dudukin anak-anak tuh. Tadi ibu belajar ini, tadi ayah belajar ini, dengar loh nak. Ingatkan kepada mereka, karena kita nggak bisa ngawasin mereka. Bisa nggak Bapak Ibu ngontrol anaknya 24 jam? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita pun seperti itu. Kita pun begitu, yang kita kadang-kadang tidak bisa kontrol diri kita, tapi yang bisa kontrol adalah keimanan. Kalau ini ada dalam hati, kita dimanapun akan aman. Anak-anak juga biar di sekolahnya, dia kalau tahu pelajaran ini dia akan baik. Maka harusnya ini semua ditanamkan dari dini, ya, dari masa mereka masih kecil. Harusnya ya. Ini bukan hal yang main-main Bapak Ibu sekalian, karena air yang atau minuman akan diminumkan sesuatu yang sangat menyedihkan dan sangat hal wajar kalau ditakuti, ya. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan gharib sahih. Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamai wa huwa as-sahr thumma yu'adu kama kan." Air panas benar-benar akan dituangkan di atas kepala mereka, lalu air panas itu menembus hingga ke perut mereka, lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya. Jadi semuanya meleleh, isi perutnya, ya, jantungnya, segala hal meleleh, kulitnya semua seperti pakaian yang jatuh ke kakinya karena meleleh, hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan ia menjadi lebur, hancur semuanya. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala, lalu diulangin lagi seperti itu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Yunus ayat 4. Saya baca dari ayat 1 ya, supaya lebih jelas diikutin dari awal, ayat 1 sampai ayat 4. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang akan memandu orang kepada kebenaran. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seseorang laki-laki di antara mereka? Karena banyak orang menolak para nabi, seperti Nabi Muhammad SAW ditolak oleh orang-orang Quraisy. 13 tahun berdakwah di Mekah hanya 70 orang yang beriman. Mereka heran, ya, kata Allah, justru
Mengherankan kenapa mereka kaget kalau ada utusan Allah dari mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini atau Muhammad SAW benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Lalu ayat 3, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadhakkarun. Yang telah mengutus manusia menjadi rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas sekarang adalah Tuhan kalian. Ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat atau pertolongan kecuali sesudah ada izinnya, maksudnya pada hari kiamat. Zat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian, maka sembahlah dia. Sembah artinya tunduki, patuhi, hormati. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat saksi bahasan kita ayat 4, ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladhina amanu wa amilus salihati bil qista walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah, pada Allah kamu semua akan dikembalikan, tetap kita akan dibangkitkan dan menuju ke akhirat sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaan, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia Allah memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Di sini saksi bahasan kita adalah akhir ayat 4 surah Yunus. Kalau mereka akan diberikan minuman air yang panas. Hadis terakhir dalam pasal kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam At-Targhib, dan kata penulis hadis ini memiliki riwayat pendukung yang sahih dari Ibnu Umar dalam riwayat Ibnu Majah, dan yang lainnya dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Umar disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Asma binti Yazid radhiyallahu anha menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yardallahu anhu arba'ina laylah fa in mata kafira fa in aada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal." Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala sadidu ahlin nar. Barang siapa yang minum khamar maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Jika ia mati maka ia mati dalam keadaan kafir, maksudnya dosa kufur, ya. Kalau dia menghalalkan, nggak apa-apa ini, nggak ada masalah, khamar tetap boleh, maka itu kafir mutlak. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, kafir mutlak. Sebagaimana juga kalau dibalik, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dua-duanya bisa membawa pada kekufuran. Jika ia mengulangi perbuatannya, ternyata dia coba, ya, bertaubat, kemudian diulangin lagi perbuatan minum khamar itu dan meninggal dalam keadaan tidak taubat, maka pastilah Allah akan meminumkan dia dari tinatul khabal. Lalu para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nanahnya ahli neraka. Dan hadis inilah yang menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang masalah tadi. Jadi yang diminumkan bukan nanah baru didatangkan, tetapi dari luka-luka mereka, dari luka-luka penghuni neraka. Makanya dikatakan usaratu ahlin nar atau sadid ahlin nar. Jadi bisa berarti nanah penghuni neraka atau kotoran-kotoran penghuni neraka. Semuanya bertumpuk, apapun yang keluar dari dia. Maaf, mungkin kotorannya yang keluar, ya, dari apa saja, keringatnya, kulitnya yang hancur, nanahnya, darahnya, segala macam bertumpuk, lalu kemudian itu dijadikan sebagai minuman dan minuman mereka dijadikan sebagai minuman karena mencair.